Kita hidup ini berserah kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini bukti mereka orang-orang min ahlil mutawadhi, orang yang tawadu. Salat ini dikatakan imaduddin, tiangnya agama. Kalau salat kita roboh, ya hancur bangunan itu. Enggak usah pakai perang, hancur sendiri. Kenapa? Karena hidup ini kita berpegang sekuat-kuatnya dengan akidah, dengan tali kehidupan yang Allah berikan hidayah kepada setiap diri kita. Sebagai apa? Bentuk itu ma'rifah. Setiap salat kita ini ma'rifat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adnan yang ilahi fudhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Al-ayah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang Maha Pengampun. Dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki di malam hari ini sehingga keberkahan selalu Allah limpah curahkan salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakah daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani yang mudah-mudahan menyambungkan kita kepada Habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Imam Manaqib Jiwar al-Asrar, mudah-mudahan Allah safiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Wabil khusus kepada Ki Mukarrabin, mudah-mudahan sedang afiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Imam Manaqib Abah Haji Mukhlis Sarmidi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, Allah safiahkan badan. Dan kepada Imam Manaqib yang lain yang tidak Al-Bagir sebutkan, mudah-mudahan Allah qabul hajat, Allah safiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Terutama khususan kepada Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi, mudah-mudahan Allah selalu safiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, Allah panjangkan umur. Dan kepada antum semua jamaah, antumah semua jamaah Manaqib Al-Asrar, mudah-mudahan Allah berikan ma'unah, Allah beri karamah hidayah, Allah berikan futuhul arifin sehingga menjadi apa? Saleh salehah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawadhu minal ma'rifah dikatakan. Salat ini akan meninggalkan asar di wajah seseorang yang mengerjakannya. Ini tangan kita ini Allah berikan suatu kekuatan. Dari setiap tetes, dari mulai kita gunakan tangan untuk membuka keran berwudu. Nah, subhanallah, dikatakan wudu ini sebuah keterangan yang Allah tata untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita umat Rasulullah kecepretan, kita dapatkan barakahnya. Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dalam Ihya mengatakan, beliau ini Hujatul Islam Imam Ghazali bersufikan Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Beliau salah satu murid Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, murid sufi. Pernah diriwayatkan beliau radhiyallahu an, Hujatul Islam ini khalwah 5 tahun di satu gua, disuruh Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa dikatakan setiap tetes dalam Ihya, beliau mengatakan dari wudu kita itu yang terbuang, ya, bukan yang melekat di wajah, bahkan itu akan menjadikan cahaya penolong kita di akhirat sehingga Allah melihat kita di belakang wali-walinya Allah. Amin Allahumma amin. Nah, kita hidup ini berserah kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini bukti mereka orang-orang min ahlil mutawadhi, orang yang tawadu. Salat ini dikatakan imaduddin, tiangnya agama.
Kalau sholat kita roboh, ya hancur bangunan itu. Nggak usah pakai perang, hancur sendiri. Kenapa? Karena hidup ini kita berpegang sekuat-kuatnya dengan akidah, dengan tali kehidupan yang Allah berikan hidayah kepada setiap diri kita. Sebagai apa? Bentuk itu ma'rifah. Setiap sholat kita ini ma'rifat kepada Allah. Maka dikatakan guru-guru ngaji kita sholat ini di saat kita menghadap kepada Allah. Nah, itu keberuntungan luar biasa. Kita melihat guru Kiai Junaid Al-Baghdadi, Masya Allah. Kenapa? Karena suatu cahaya yang kita lihat. Wallahi demi Allah. Itu yang dikatakan Kiai Mukarrab tadi luar biasa. Dengan membantu Nabi apa? Dengan membantu Rasulullah dengan apa? Mata Nasrullah. Kita disuruh meminta kepada Allah, untuk meminta pertolongan kepada Allah. Qul ala inna nasrallahi qarib, dikatakan bahwa enggak lama datang bantuan Allah. Maka bermurah hati kita. Baik jadi orang ini husnudzan. Kenapa berbaik sangka? Daripada suudzon, daripada buruk sangka yang ada di hidup kita. Dan apa dikatakan Rasul, banyak kita menolong Nabi dengan banyak sujud. Apa ini amal yang luar biasa, imaduddin, tiangnya agama salat ini. Enggak sembarangan orang akan jauh dari maksiat, dikatakan apabila ia mengerjakan salat. Akan jauh dari perkara-perkara yang haram apabila ia mengerjakan salat. Itqum minan nar, kita disuruh menjauhkan diri kita dari nerakanya Allah. Kita ngerti neraka karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat demi ayat itu Al-Quran kepada kita. Sehingga di zaman tabi'in, salafun salihin, sampai ba'du salafun salih, dan ba'du itu setelah daripada sebagian daripada yang berhubungan dengan salafun salihin. Al-Imam Muhammad ibn Idris, Imam Syafi'i, enggak lama, sekitar tahun 200 Hijriah, beliau Imam Syafi'i meninggal. Sekitar tahun 500 Hijriah, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani lahir. Nah, kita hidup dalam keberkahan wali-walinya Allah. Kita salat ini mendapatkan kita magam ma'rifah, yang dikatakan seorang itu bisa melihat, mempunyai basirah. Allah beri kekuatan hati dalam menyangka segala sesuatu karena husnudhaniyah, karena kebiasaan bersangka baik. Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik perbuatan kita seorang yang beriman kepada Allah yang apa? Yang akhlaknya baik. Jadi akhlak ini luar biasa. Udah enggak usah kita ini punya mulut nyakitin orang. Kalau perlu hati, kalau ente mampu. Kalau orang mampu, hati dijaga supaya enggak nyakitin orang. Bayangkan itu. Kenapa? Karena hatimu akan membentuk dirimu seperti apa. Bagaimana akhlakmu seperti apa. Apakah sudah kita membersihkan hati kita? Lah bagaimana caranya? Yang Kiai Mukarrab tadi bilang, dengan berwudu. Bantu Rasulullah dengan sholat. Nggak wudu percuma kalau sholat nggak ada wudu. Ini bukan sholat-sholatan ya. Baca Quran nggak pakai wudu, ya Quran-Quranan, bukan Quran beneran. Wa na'udzubillah, kan zaman sekarang kadang ada aneh, aliran-aliran yang aneh ya. Aliran aneh, main-mainkan Quran, merendah-rendahkan Quran. Na'udzubillah. Dan tadi kita bukan wilayah di sana ya. Jadi hidup ini banyak sujud. Kenapa? Karena wallahi akan dipersandingkan Rasulullah. Orang yang saleh, yang aqimus shalah ini disanding sebelahnya Rasulullah. Belum ngerti-ngerti ketika mati disanding Nabi Muhammad. Kenapa? Karena saleh. Ibadah apa segala macam, gak ngerti salat percuma. Bukan umat Nabi Muhammad. Ciri tanda-tanda umat Rasulullah ada salat, menjaga salatnya. Bagaimana khusyuk tumaninah dalam mengerjakannya. Dikatakan Kiai Ahmad Bakri Mamak Sempurwa Purwakarta itu dikatakan bahwasanya puncak ibadah ini tawadu. Inti ibadah tumaninah khusyuk dalam mengerjakan, tapi puncak kita bisa dilihatnya Allah, bisa kita terlihat, terdengar hamburan suara deru-deru itu, api akan jauh dari tubuh kita. Kenapa? Karena kita sudah mendekat kepada kebaikan yang Allah perintahkan sholat, sehingga kita menjadi tawadu. Kita menjadi orang yang rendah hati di hadapan siapapun. Jadi tawadu ini kita di hadapan Allah, iya, dan setelahnya sapa segala sesuatu yang Allah ciptakan makhluk. Kedekatan kita dengan Khalik Allah itu dikatakan apa? Wa idza sa'alaka ibadi ka'inni fa inni qarib. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, apabila ada hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang keberadaanku, maka katakan aku ini dekat. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Suruh kita meyakini apa? La'allahum yarshudun. Seperti ketika kita hendak ketemu ajal, ketika roh itu ditarik. Dan bahkan memang orang yang saleh, yang mengikuti sunnah Rasulullah, ahlu sunnah wal jamaah,
yang mengikuti ajaran tuntunan ulama madhab, yang mengikuti Imam Syafi'i akan diberikan pengkhususan. Pengkhususan di antaranya banyak karamah-karamahnya. Ini bulan Rabiul Tsani yang di bulan Rabiul Awal banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Begitu meninggal itu disanding Nabi Muhammad. Kenapa? Karena keberkahan, karena sunnah. Iya, sunnah sunnah dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marakil Ubudiyah. Sunnah yakni nawafil, perintah Allah juga. Sunnah perintah Allah, wajib perintah Allah. Perintah Allah ini ada dua macam, wajib dan sunnah. Dan sunnah ini kenapa Allah perintahkan kepada kita untuk kita betul-betul Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Kita mengerjakan sunnah ini bukan sembarangan, untuk kita mendekat kepada Allah, supaya kita menjadi min ahlil mukarrab, ya, orang yang berusaha mendekat kepada Allah, bukan ba'id minallah. Kalau orang jauh dari Allah berarti ia mendekati perkara maksiat, dan maksiat terbesar yang Kiai Mukarrab tadi ajarkan di saat kita meninggalkan sholat. Itu maksiat paling besar. Syirik dosa, bukan dosa maksiat. Dosa ini hukuman lantaran kita melakukan sesuatu, perkara sesuatu nih. Kalau maksiat ini perkara yang dikerjakan, muamalah yang dikerjakan seseorang ini apa sih perkara yang paling besar di mata Allah? Salat. Karena as-salatu imaduddin. Gelar Rasul mengatakan Nabi Muhammad, salat ini tiangnya agama. Ketika kita melihat hidup ini, karena mata kita melihat, kalau kita udah akhir hidup, nanti akhir hayat, begitu dah ajal kita mati, kita nggak bisa melihat apa-apa lagi. Di sana baru ngerti terus. Kalau begitu kita disanding malaikat Israel, ya, tapi mudah-mudahan kita panjang umur. Orang begitu disanding malaikat Israel, sekiranya mau minta tolong kepada siapa? Umur. Ya. Makanya kalau kita di dunia ini masih suka ngecil-ngecilkan orang, jangan. Binatang aja nggak boleh dikecil-kecilin, ya. Apalagi manusia, berakhlaklah seperti malaikat. Kita disuruh seperti malaikat, bukan disuruh seperti binatang, ya. Apalagi jadi manusia, memang lebih hebat daripada malaikatnya Allah. Malaikat ini ngopenin kita, ngurusin kita. 10 malaikat itu dipersiapkan Allah untuk masukkan setiap umat Muhammad ke dalam surganya Allah. Kita kalau berharap keridhaan Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Ikuti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, dan ikuti Kiai Junaid al-Baghdadi. Kenapa? Karena orang yang rasuh bil alim, orang yang bisa memberikan kebaikan hakikiyah dalam satu keadaan untuk kita menelan itu, dikunyah, dirasakan itu. Andai kata hidup kita mempersaksikan sesuatu dalam hidup, wallahi di akhirat nanti akan Allah pertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama kita di dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah tawadu seorang yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala aqim salat ala dzikri. Itulah tawadu seseorang ini yang sujud khusyuk dalam mengerjakan salat, dan wudunya terus diperhatikan. Hati-hati di mana najis itu tinggal, ya. Di mana saat batalnya wudu, perhatikan. Kentut ini sengaja nggak sengaja wudu lagi. Kentut mau sengaja nggak sengaja keluar itu angin, nggak bisa ditahan. Ya udah ditahan, nggak apa-apa, makruh hukumnya. Ya. Nahan kentut ini makruh, jadi jangan sembarangan terngaji Kiai Mukarrab main kentut aja, ya jangan. Harus tahu adab-adabnya. Ya. Adab ini fauqa ilmi, di atas ilmu. Harus ngerti, luar biasa berkah, masya Allah. Dan kiwan kita ngelihat berkah, lihat Kiai Mukarrab berkah, lihat Mukhalis berkah. Kenapa? Karena Allah menempatkan keberkahan pada tempatnya. Begitu kita ngerti sesuatu yang baik, apa salahnya kita ngikutin? Kita ngambil tafaulan, apa yang dikerjakan kita ikutin. Itu afdal. Kenapa? Karena amal yang sah diterima Allah. Bighairi muskil, nggak ada di sana masalah. Itu yang dikatakan sesuatu yang menjadikan an-nur, cahaya itu nyampe kepada ila hadratillah. Al-ilmu nur dikatakan. Ilmu ini cahaya. Apa isi daripada cahaya itu? Magallah Allah Al-Quran Al-Karim, wa magallah Rasul, dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi Rasulullah? Akhlakul karimah, at-tawadhu yang dimiliki Sayyidina Muhammad SAW, sehingga dikatakan Rasulullah Sayyidil Mutawaddi'in. Kita bakal di belakang barisan Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin Allahumma amin. Kita akan mendapatkan keberkahan syafaat daripada Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani waliyullah wa sallallahu sirrahu. Kenapa? Karena segala sesuatu dalam hidup ini Allah yang ngatur.
Segala yang keluar yang masuk di dunia ini Allah yang keluarkan, Allah yang menghendaki apa kehendak di hati kita, dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Allah fa'il, kita hanya maf'ul. Segala sesuatu Allah yang letakkan. Bintang di malam hari, nggak ada bintang di siang hari, ada bintang gejora. Ya Allah alam, belum pernah lihat anak ya. Nah, itulah segala ketentuan yang Allah berikan di dunia ini. Ya, ada musim kemarau panjang, akan hujan turun, nggak akan terus kemarau terus, nggak. Allah akan berikan hujan. Kenapa? Karena Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Itu rahmat Allah. Jadi alangkah hina seorang kalau ia masih merendah-rendahkan orang. Nauzubillah min dzalik. Inna akramakum indallahi atqakum. Disuruh kita menjadi orang yang mulia. Siapa memerintahkan itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak akan pernah orang itu menjadi mulia di mata Allah wa ilah, kecuali orang itu apa? Mau ia merendahkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah berikan apa? Satu keterangan untuk kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui apa? Aulia-aulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mahabbah, bagaimana kecintaan kita kepada ad-din, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menyambung hati kita li ma'rifatullah untuk kita melihat kisi-kisi kehidupan di saat kita di mana kita hidup, di mana kita duduk, untuk kita melihat sir al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri Sultan Aulia kata sallallahu sirrahu Al-Muhyiddin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa? Untuk kita mendapatkan keberkahan, untuk kita merasakan keridhaan. Rasakan keridhaan itu. Kenapa? Karena sesaat kita akan menemui alam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan tidur lama, nggak akan kita bangun-bangun lagi. Terus apakah sudah cukup bekal yang kita bawa selama kita di dunia ini? Begitu kita ketemu alam barzakh, tetesan air mata ini akan menyelamatkan kita selama di dunia. Sedang tangisan mereka orang-orang yang diazab di dalam kubur itu, naudzubillah min dzalik, hanya penyesalan. Wailaka, dikatakan akan celaka, akan mendapatkan celaka. Halaka, Rasulullah mengatakan akan mendapatkan celaka orang-orang apa? Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita Allah jadikan orang yang baik, orang yang banyak selalu bertakwa kepada Allah, orang yang banyak berzikir menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.